Hari ini 1 Desember, seluruh gereja Katolik memperingati Beato Dionysius dan Beato Redemptus. Pada umur 19 tahun, Pierre Berthelot sudah menjadi pelaut ulung. Sejak kecil, yaitu saat berusia 12 tahun, ia telah mengikuti ayahnya, seorang dokter dan nahkoda kapal, mengarungi samudera luas. Kecuali darah pelaut dari ayahnya, ia mewarisi juga hidup keagamaan kuat yang tercermin dalam kerendahan hati, kekuatan iman, kemurnian, dan kesediaan berkorban. Kemudian ia memasuki dinas perusahaan dagang Perancis. Dalam rangka tugas dagang, ia berlayar sampai Banten, Pulau Jawa. Tetapi terjadi perselisihan dengan kongsi dagang Belanda, yaitu VOC, sehingga kapalnya dibakar. Berkat pengalamannya mengarungi samudera luas dari Madagaskar hingga Sulawesi, ia sangat pandai membuat peta laut dan memberikan petunjuk jalan. Uang dan pangkatnya tidak mengecewakan. Kemudian ia bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Namun Pierre tidak puas. Ada keresahan yang senantiasa mengusik batinnya. Ia selalu merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Kala itu umurnya sudah 35 tahun. Akan tetapi usia tidak menghalangi dorongan hatinya untuk hidup membiara. Ia diterima di biara Karmel. Namanya diubah menjadi Dionysius a Nativitat. Sekalipun telah membiara, ia masih beberapa kali menyumbangkan keahliannya bagi pemerintah, baik dengan menggambar peta maupun dengan mengangkat senjata, membuyarkan barikade di Goa yang dilancarkan oleh armada Belanda pada tahun 1636. Di biara itulah ia bertemu dengan Bruder Redemptus a Cruce, bekas tentara Portugis yang meninggalkan dunia ramai demi mencari hidup lebih dekat dengan Tuhan. Pekerjaan Bruder ini seseharinya amat biasa. Menjaga pintu biara, menerima tamu, dan mengajar anak-anak. Demi cintanya pada Yesus, ia berpuasa dan melakukan pekerjaan yang begitu berat, sehingga kerap kali dilarang oleh atasannya. Suatu ketika, Raja muda di Goa bermaksud mengirim utusan ke Aceh yang baru saja berganti sultan. Ia ingin menjalin persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Frater Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa, dan pandu laut. Maka pentahbisan imamatnya dipercepat. Bruder Redemptus minta ikut serta sebagai pembantu karena saya ingin menjadi martir, katanya. Syukurlah atasannya mengizinkan. Setiba di Aceh, yang mereka peroleh bukan persahabatan. Orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani bahwa Portugis datang
hanya untuk mengkatolikan bangsa Aceh. Maka Pater Dionysius, Bruder Redemptus, dan 60 orang anggota misi perdamaian dan perdagangan itu ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar mengingkari iman mereka. Selama sebulan mereka meringkuk dalam penjara dengan keadaan sangat menyedihkan supaya murtad. Namun hanya beberapa orang saja yang meninggalkan imannya. Sebab 2 rahib itu terus menguatkan iman mereka supaya tidak tergoda membeli kebebasan dengan mengkhianati Kristus. Di pesisir laut, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena beriman Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib, yang telah menebus dosa dunia dan dosa mereka. Dalam doa ia memohonkan ampun pada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius ke samping dan mulailah pembantaian massal. Anak-anak panah terpental dari busurnya dan berseliweran mendesing-desing mencari sasaran tubuh-tubuh empuk. Dan mereka pun tersungkur. Darah mengucur tak terkecuali Bruder Redemptus. Para penonton yang sedari pagi berjubel menantikan acara itu tiba-tiba meledak tertawa kegirangan. Dari desah nafas terakhir Bruder Redemptus terluncurlah rintihan dan sebutan nama Yesus dan Maria. Tubuh-tubuh tak bernyawa itu disambut dengan tempik sorak dan kekejaman rakyat, tapi jiwa mereka disambut dengan senyum sukacita oleh para kudus di surga. Sepeninggal teman-temannya, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan berkobar-kobar. Tapi khotbah itulah justru menjadi memuncaknya kebencian penonton. Algojo memerintahkan para penombak supaya menamatkan riwayatnya. Mereka pun serempak maju dengan tombak siap ditancapkan. Namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga, mereka menghunus kelewang dan tombak di tangan siap dihunjamkan ke tubuh Dionysius. Akan tetapi, seolah-olah ada yang menahan, sehingga tiada yang berani. Segera kepala Algojo mengirim utusan menemui Sultan Iskandar minta bala bantuan. Pater Dionysius berdoa kepada Tuhan supaya niatnya menjadi martir dikabulkan. Dan permintaan itu akhirnya diluluskan oleh Tuhan. Seorang Algojo, orang Kristen Malaka yang murtad, mengangkat gada dan disambarkan keras-keras mengenai kepala Dionysius. Ronde kedua disusul dengan kelewang yang melayang
memisahkan kepala Dionisius dari tubuhnya. Setelah itu, seolah kekudusan Dionisius disahkan Tuhan. Mayatnya selama 7 bulan tidak hancur, bahkan nampak segar bak tidur saja. Menurut saksi mata, jenazah Dionisius merepotkan orang sekitarnya karena setiap kali dibuang ke laut dan ke tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dimartir. Akhirnya jenazah itu dibaringkan di Pulau Dien, Pulau Buangan, namun kemudian dibawa dan dimakamkan di Goa, India.